Good morning, everyone, ladies and gentlemen. Welcome to this presentation session. My name is M. Jeffrey, and I will be your moderator today. Before we begin, I would like to briefly explain the agenda for today's session. First, the speaker will present the material. After that, we will open the question and answer session. Without further ado, let's begin the presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dengan NIM D02255505. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian part of speech. Part of speech adalah pengelompokan kata berdasarkan fungsi atau perannya dalam suatu kalimat. Artinya, setiap kata dalam bahasa Inggris memiliki peran yang berbeda-beda ketika digunakan dalam kalimat. Dengan memahami part of speech, kita dapat mengetahui fungsi suatu kata, apakah kata tersebut berperan sebagai nama benda, kata kerja, kata sifat, atau jenis kata lainnya. Part of speech digunakan mengelompokkan kata-kata sesuai dengan fungsinya di dalam kalimat. Contohnya, noun, kata benda, verbs, kata kerja, adverb, kata sifat. Jadi pengelompokan ini membantu kita memahami jenis kata yang kita gunakan di dalam suatu kalimat. Dalam sebuah kalimat, setiap kata memiliki peran atau tugas tertentu. Contohnya, she reads a book. She atau pronoun seperti kata ganti, reads verb atau kata kerja, a atau artikel dengan determiner, book noun kata benda. Dari contoh tersebut kita bisa melihat bahwa setiap kata memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi untuk membentuk kalimat yang benar. Dengan mempelajari speech or part of speech, kita dapat lebih mudah memahami struktur atau susunan kalimat dalam bahasa Inggris. Contohnya, pola kalimat dasar bahasa Inggris, subjek, verb, atau objek. Di sini kita bisa melihat bahwa subjek biasanya merupakan noun atau pronoun, verb ataupun kata kerja, objek biasanya berupa noun. Jadi, part of speech membantu kita mengenali posisi atau fungsi kata dalam kalimat. Part of speech merupakan dasar yang sangat penting dalam mempelajari bahasa Inggris. Jika kita memahami part of speech dengan baik, maka kita dapat lebih mudah membuat kalimat, memahami grammar, menulis dengan benar, dan berbicara dengan lebih jelas. Karena hampir semua materi grammar dalam bahasa Inggris berhubungan dengan fungsi kata dalam kalimat. Kesimpulan, part of speech dalam pengelompokan kata berdasarkan fungsi dan perannya dalam kalimat. Dengan memahami part of speech, kita dapat mengetahui bagaimana suatu kata digunakan sehingga kita bisa membuat dan memahami kalimat bahasa Inggris dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nisyad. Di sini saya akan menjelaskan tentang noun atau kata benda. Noun atau kata benda adalah kata yang digunakan untuk menyebutkan nama orang, tempat, benda, hewan, atau sesuatu hal. Noun merupakan salah satu bagian paling penting dalam bahasa Inggris karena hampir setiap kalimat itu pasti memiliki kata benda. Secara sederhana, noun digunakan untuk menamai sesuatu. Sesuatu yang dimaksud bisa berupa sesuatu yang bisa kita lihat secara langsung maupun sesuatu yang tidak bisa kita lihat tetapi bisa kita rasakan atau pikirkan. Contohnya itu seperti nama orang, nama tempat, benda, hewan, ataupun perasaan. Adapun contoh noun berdasarkan jenisnya, yang pertama yaitu orang atau person. Kata benda yang menyebutkan nama orang atau profesi seseorang. Contohnya yaitu teacher, student, dokter, Ahmad, dan Siti. Contoh kalimatnya yaitu the teacher is teaching in the classroom. Nah, yang kedua yaitu tempat atau place.
kata benda yang menunjukkan nama tempat. Contohnya yaitu school, market, hospital, city, dan beach. Contoh kalimatnya yaitu I go to school every day. Nah, yang ketiga itu benda atau thing. Kata benda yang menyebutkan benda ataupun barang. Contohnya yaitu book, phone, table, chair, dan bag. Nah, contoh kalimatnya yaitu my phone is on the table. Nah, yang berikutnya atau yang terakhir yaitu hal atau perasaan, atau idea atau feeling. Ada juga noun yang tidak bisa kita lihat secara langsung, tetapi bisa kita rasakan atau pikirkan. Contohnya yaitu love, happiness, freedom, dan knowledge. Contoh kalimatnya yaitu love is important in life. Nah, kesimpulannya yaitu noun atau kata benda adalah kata yang digunakan untuk menyebutkan nama orang, tempat, benda, hewan, atau sesuatu hal. Noun sangat penting dalam sebuah kalimat karena biasanya berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Nah, dengan memahami noun, kita akan lebih mudah membuat kalimat dalam bahasa Inggris dan memahami arti dari suatu kalimat dengan lebih jelas. Perkenalkan, nama saya Naifah Sika Zahira dengan NIM D022534. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi verb atau kata kerja. Verb bisa diartikan sebagai kata yang menunjukkan tindakan, kegiatan, atau keadaan dari subjek. Verb sangat penting karena berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Adapun dengan jenis-jenis verb, yang pertama action verb, kata kerja tindakan. Kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya, eat, makan, run, berlari, play, bermain, study, belajar. Contoh kalimatnya ialah I eat rice every day. She runs in the morning. They study English at school. Yang kedua ialah linking verb, kata kerja penghubung. Kata kerja yang menghubungkan subjek dengan informasi atau keadaan subjek, biasanya sifat atau identitas. Contohnya is, I'm, are, was, were, seem, become. Contoh kalimatnya ialah she is happy, I am student, they were tired yesterday. Dan yang terakhir adalah helping verb, kata kerja bantu. Kata kerja yang membantu kata kerja utama untuk membentuk tenses, pertanyaan, atau kalimat negatif. Contohnya will, can, have atau has, do atau does atau did, may, must. Contoh kalimatnya ialah I will go to school tomorrow. She can swim very well. They have finished their homework. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pronoun atau kata ganti. Jadi apa sih itu pronoun? Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda. Nah, untuk agar tidak terjadi pengulangan kata dalam kalimat. Maksudnya itu pronoun ini menghindari pengulangan. Maksudnya daripada kita menyebut nama berkali-kali, lebih baik kita gunakan he atau him. Nah, kemudian juga pronoun ini memberikan kejelasan alur. Maksudnya itu dia itu membuat kalimat mengalir lebih natural dan lebih menarik untuk dibaca atau didengar. Dan juga pronoun ini membantu menjelaskan siapa yang melakukan tindakan dan siapa yang menerima tindakan dengan cepat melalui subjek dan objek pronoun. Nah, kemudian ada jenis-jenis pronoun. Yang pertama itu ada subjek pronoun. Nah, subjek pronoun adalah kata ganti yang digunakan sebagai subjek atau pelaku dalam sebuah kalimat.
Kata ini biasanya berada di awal kalimat sebelum kata kerja. Contoh subjek pronoun itu seperti I, you, we, they, he, she, dan it. Contohnya itu seperti she likes reading books. Terus she is my sister, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada objek pronoun. Nah, jadi objek pronoun adalah kata ganti yang digunakan sebagai objek dalam kalimat, yaitu yang menerima tindakan dari kata kerja. Contoh objek pronoun itu seperti me, you, us, him, her, them, dan it. Kemudian untuk yang ketiga itu ada possessive adjective. Apa sih possessive adjective? Jadi possessive adjective ini adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan dan selalu diikuti oleh kata benda atau noun. Contohnya itu contoh possessive adjective itu seperti my, your, our, their, his, her, dan its. Contoh kalimatnya itu seperti this is my book. Nah, dia itu berada di dia itu selalu diikuti oleh kata benda. Nah, begitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwiyanti. Di sini saya akan menjelaskan adjektif atau kata sifat. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan sifat dari noun atau kata benda. Kata sifat memberikan informasi tambahan seperti ukuran, warna, bentuk, atau karakter dari seseorang atau suatu benda. Contoh adjektif yang pertama itu ada big, ada small, tall, short, beautiful, smart, keen, happy, sad, red, dan blue. Contoh kalimatnya yang pertama ada she is a beautiful girl. Kata beautiful ini merupakan kata adjektif atau kata sifat yang menjelaskan tentang girl. Kedua, this is a big house. Kata big ini merupakan kata adjektif atau kata sifat yang menjelaskan tentang house. Yang ketiga, the boy is smart. Smart di sini ini merupakan kata adjektif atau kata sifat yang menjelaskan tentang boy. Yang keempat, I have a red bag. Kata red di sini ini merupakan kata adjektif atau kata sifat yang menjelaskan warna dari bag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikra dengan NIM D0225015. Nah, kita masuk pada bagian contoh kalimat. Pada contoh kalimat, Andy studies English every day. He is smart. Kita dapat melihat beberapa jenis parts of speech. Kata Andy berfungsi sebagai noun karena merupakan nama orang yang menjadi subjek dalam kalimat. Kata studies berfungsi sebagai verb karena menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh Andy, yaitu belajar. Selanjutnya, kata he merupakan pronoun yang digunakan untuk menggantikan kata Andy agar kalimat tidak berulang-ulang. Kemudian, kata smart berfungsi sebagai adjektif karena menjelaskan sifat atau karakter dari Andy. Dari contoh ini, kita dapat memahami bahwa dalam satu kalimat terdapat beberapa kelas kata yang bekerja bersama untuk membentuk makna yang jelas. Terima kasih.